Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Guru Pejo Oka. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran yang ketiga, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar atletik yang meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa dari kombinasi gerak dasar atletik ini bisa dapat dijadikan sebagai sebuah permainan yang menyenangkan atau berbagai macam permainan yang menyenangkan. Nah, untuk daripada itu, yang nanti kalian akan mempelajari tentang permainan yang ada gerakan kombinasi gerak dasar atletik, yaitu permainan ular-ularan, permainan lompat kanguru, permainan halang rintang, permainan gobak sodor, dan permainan Sunda Manda. Namun sebelumnya Pak Guru mengajak kita semua seraya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita dapat diberikan kesempatan, kesehatan guna untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran yang ketiga untuk kelas 6. Nah, anak-anak, untuk variasi dan kombinasi gerak dasar atletik ini permainan yang ada gerakan-gerakan dasar atletik, hanya dikhususkan permainan yang ada gerak dasar atletiknya. Berikut adapun definisi atau pengertian daripada tiap-tiap gerak dasar atletik. Yang pertama, jalan. Berjalan adalah melangkahkan kaki. Maaf, Pak Guru ulang. Berjalan adalah melangkahkan dua kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lain melayang di udara. Itulah definisi atau pengertian daripada berjalan. Yang kedua, lari. Lari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik yang lain dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Yang berikut, melompat. Melompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki. Nah, meloncat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan dua kaki. Yang berikut, melempar. Melempar adalah gerakan yang mengarahkan suatu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu atau pada tujuan yang tertentu. Itulah definisi atau pengertian daripada tiap-tiap gerak dasar atletik. Dan selanjutnya kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu manfaat daripada melakukan gerak dasar atletik. Nah, adapun beberapa manfaat dalam melakukan olahraga atletik antara lain yaitu meningkatkan stamina tubuh agar tetap bugar, melatih kelincahan gerak. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot kaki dan otot tangan. Oke, itulah manfaat daripada melakukan olahraga atletik. Dan kita lanjut pada slide yang berikut. Untuk permainan yang ada gerakan kombinasi dan variasi, yang harus kalian pelajari yang lebih awal adalah permainan ular-ularan. Nah, di dalam permainan ular-ularan ini ada gerakan variasi dan ada gerakan kombinasi. Gerakan variasi di dalam permainan ular-ularan ini adalah gerakan lari. Nah, variasi apa saja? Yang pertama, lari ke depan, dan yang kedua, lari ke samping. Jadi ingat,
untuk gerakan variasi di dalam permainan ular-ularan ini yaitu variasi lari. Variasi lari ke depan dan variasi lari ke samping. Berikut kombinasi gerakan dalam permainan ular-ularan. Di dalam permainan ular-ularan ada 3 gerakan kombinasi. Yang pertama lari, lompat, dan loncat. Nah, untuk diketahui bahwa yang namanya kombinasi gerakan ini adalah gabungan dari beberapa gerakan. Ya. Saya ulang, untuk diketahui bahwa yang namanya kombinasi gerakan adalah gabungan dari beberapa gerakan. Yang berikut, tahapan persiapan permainan ular-ularan. Nah, yang pertama itu harus membuat arena lapangan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian 1 untuk lari cepat. Yang kedua, bagian kedua untuk lari ke samping. Yang berikut bagian ketiga untuk lompat-lompat. Dan yang berikut bagian 4 untuk loncat-loncat. Jadi ada 4 buah lintasan di dalam arena melakukan permainan ular-ularan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut pada slide yang berikut. Arena permainan ular-ularan. Nah, untuk arena permainan ular-ularan ini dapat dibagi menjadi 4 lintasan. Lintasan pertama digunakan untuk gerakan berlari ke depan. Yang berikut lintasan yang kedua digunakan untuk lari ke samping. Nah, ini adalah gerakan variasi lari. Yang berikut untuk lintasan yang ketiga digunakan untuk gerakan melompat-lompat. Dan yang berikut untuk lintasan yang keempat digunakan untuk loncat-loncat. Ya. Jadi cara mempraktikkan permainan ular-ularan ini itu ada 4 bagian. Yang pertama, awali dengan gerakan lari cepat dari garis start sampai pada batas ujung garis nomor 1 atau batas ujung garis lintasan 1. Yang berikut nomor 2. Dilanjutkan lari menyamping pada garis kedua atau lintasan kedua. Yang berikut nomor 3. Selanjutnya melakukan gerakan melompat-lompat pada garis nomor 3 atau lintasan ketiga. Yang berikut nomor 4. Di garis nomor 4 atau lintasan keempat, lakukanlah gerakan meloncat-loncat. Jadi perlu diketahui bahwa garis atau lintasan 1 dan lintasan 2 ini digunakan variasi gerakan lari. Ya, saya ulang. Untuk lintasan 1 dan lintasan 2 yang digunakan adalah gerakan variasi. Nah, gerakan variasi apa? Gerakan variasi lari ke depan dan gerakan variasi lari ke samping. Sementara untuk lintasan ketiga dan keempat ini adalah gerakan kombinasi. Jadi kalian bisa perhatikan pada area permainan ular-ularan ini ada 3 gerakan kombinasi. Yang diantaranya ada gerakan lari, yang berikut gerakan lompat, dan yang berikut gerakan loncat. Nah,
Pak Guru kira apa yang Pak Guru sampaikan mudah-mudahan insya Allah anak-anak bisa dapat memahaminya. Yang berikut kita lanjut. Permainan lompat kanguru. Kombinasi gerakan di dalam permainan lompat kanguru dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gerakan lari dan gerakan melompat. Anak-anak bisa dapat melihat pada arena lompat kanguru ada dua garis dalam arena lompat kanguru. Yang pertama garis start, yang kedua garis batas ujung bak pasir. Nah, jarak antara kedua garis ini berkisar antara 10 meter. Dan untuk diketahui bahwa dalam permainan lompat kanguru ini, apabila tidak ada bak lompat, maka bisa digunakan matras sebagai bak lompat. Akan tetapi matras yang harus digunakan harus mempunyai ketebalan yaitu 5 cm. Nah, cara bermain lompat kanguru ini, yang pertama awali dengan gerakan lari cepat mulai dari garis start sampai pada ujung bak pasir atau matras. Yang berikut lanjutkan lompatan 3 kali tanpa berhenti di bak pasir. Jadi apabila dia sudah mendarat di bak pasir atau matras, dia lakukan lompatan sebanyak 3 kali. Yang berikut diberi tanda pada batas akhir lompatan. Jadi dia lompat sebanyak 3 kali di bak pasir atau matras, lalu diberi tanda, ya, tanda yang paling terakhir dari hasil lompatannya. Yang berikut ulangi gerakan tersebut sampai 3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang tadinya dia lakukan lompatan pertama minimal 10 meter, ya. Jadi dia ulang yang kedua kalinya diusahakan 20 meter. Atau yang ketiga kalinya bisa sampai 100 meter. Itulah contoh. Tidak mungkin kalian lompat sampai 100 meter. Wah, terbang kali burungnya. Oke, lanjut pada slide yang berikut. Nomor 3. Jogging di tempat. Nomor 4.
Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama yaitu pecahan batu bata atau batu kapur, dan yang kedua adalah pecahan genting atau kreweng. Cara membuat permainan ini adalah dengan membuat gambar kotak seperti gambar ini pada sebidang tanah. Berikut adalah aturan main dari permainan Sunda Manda. Pertama, anak harus melempar gajuh ke dalam kotak. Tidak boleh keluar garis atau mengenai garis. Jika keluar garis, maka anak dinyatakan gugur dan diganti dengan pemain yang lain. Selanjutnya, anak melompat menggunakan satu kaki dan tidak boleh menginjak garis serta kotak tempat gajuh miliknya berada. Anak melakukan hal seperti itu hingga menyelesaikan satu putaran dalam permainan ini. Pada saat gajuh berada di kotak yang terakhir atau di gunung, anak harus mengambilnya dengan cara berbalik membelakangi gunung dengan menutup mata dan tidak boleh menyentuh garis. Jika menyentuh garis atau terjatuh, maka digantikan dengan pemain yang lain. Apabila pemain berhasil mengambil gajuh di gunung, maka ia harus melemparkannya keluar dari bidang Sunda Manda. Selanjutnya, di akhir kotak kemudian pemain berpijak pada gajuh yang dilemparkan tadi. Jika berhasil, pemain lanjut ke tahap mencari sawah dengan cara menjangkling gajuh dengan telapak tangan sebanyak 5 kali. Pemain masih dalam posisi yang sama melempar ke bidang Sunda Manda. Apabila tepat, maka bidang tersebut menjadi sawahnya. Pemain yang paling banyak sawahnya adalah pemenangnya.